Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nicola Janu. Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana membuat daftar riwayat hidup atau biasa yang disebut juga dengan kurikulum vitae atau lebih tidak asing lagi bagi telinga kita, yaitu CV. Nah, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara membuatnya, kita akan bahas di video kita kali ini. Oke, sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau CV atau daftar riwayat hidup, kita harus mengetahui apa pengertian dari daftar riwayat hidup itu ya. Nah, daftar riwayat hidup itu adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran diri itu paling tidak harus diisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Nah, dengan data itu, riwayat hidup akan memberikan gambaran atau kualifikasi seseorang. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu membaca CV yang Anda buat, mereka sudah tahu, mereka sudah kenal, mereka sudah mengetahui seberapa jauh kompetensi yang Anda miliki. Bahkan tidak perlu bertemu secara langsung, cukup dengan membaca CV yang Anda buat, orang lain sudah mengetahui profil Anda secara lengkap. Oke, berikutnya kita ke bagian isi dari daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah data pribadi. Nah, di data pribadi ini berisi mengenai nama lengkap Anda, kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, status perkawinan, dan jangan lupa yang terpenting harus dicantumkan kontak person number atau nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh perusahaan yang mungkin akan memanggil Anda untuk proses seleksi pekerjaan. Berikutnya ada data mengenai pendidikan. Di sini berisi tentang urutan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh selama ini. Untuk penulisannya jangan lupa tulis dari pendidikan yang terakhir. Jadi contoh di sini misalkan Anda pendidikan terakhir adalah sekolah menengah kejuruan, maka yang ditulis pertama kali adalah pendidikan SMK Anda. Kemudian baru yang kedua SMP dan yang ketiga SD. Untuk TK tidak perlu ditulis di sini ya, cukup sampai SD saja. Berikutnya adalah data mengenai pengalaman bekerja atau pengalaman pekerjaan. Nah, data ini berisi tentang pengalaman pekerjaan yang selama ini atau sampai sekarang sudah Anda miliki. Kalau Anda belum bekerja, Anda misalkan lulusan SMK, paling tidak sebenarnya Anda sudah memiliki pengalaman kerja. Apa itu pengalamannya? Yaitu pengalaman tentang ketika Anda mengikuti prakrin atau praktek kerja industri. Nah, itu bisa Anda tulis di sini. Di mana Anda lokasinya, kemudian berapa lama dan sebagai apa di situ Anda bisa tulis di sini. Next, ini ada data mengenai pengalaman organisasi. Di sini bisa Anda tulis organisasi apa yang Anda ikuti ya, kemudian jabatannya atau posisinya sebagai apa dan mungkin tahun periode Anda bergabung. Anda bisa tulis contohnya organisasi Karang Taruna, kemudian organisasi ataupun komunitas apa Anda sebagai pengurus, di situ Anda bisa tuliskan di sini ya. Selanjutnya bisa Anda tambah keterangan lain atau mungkin pendidikan non formal yang Anda tempuh. Biasanya Anda bisa tulis kursus yang Anda ikuti ataupun kompetensi lain yang Anda miliki atau prestasi, bahkan bisa Anda tulis di keterangan lain ini ya. Oke, ini contoh daftar riwayat hidup yang biasanya dijual di fotokopian, mungkin seharga 1.000 atau 2.000 ya. Nah, kalau Anda menemui seperti ini, saya sarankan jangan dipakai. Kenapa? Artinya kalau Anda pakai seperti ini, Anda harus mengisinya dengan tulis tangan. Belum lagi kalau tulisan tangan Anda tidak rapi. Terus kalau ada misalkan data diri yang mau ditambahkan di situ, seperti nomor telepon belum tersedia, apabila Anda tulis juga kesannya tidak rapi ya, tidak menarik. Oke, kalau ini daftar riwayat hidup yang sudah dibuat dengan komputer, sudah diketik ya, sudah diketik. Akan tetapi permasalahannya apa? Format yang dibuat melalui komputer ini masih sederhana dan konsepnya tidak menarik untuk dilihat. Jadi hampir sama dengan daftar riwayat hidup yang tulis tangan tadi ya, sama-sama tidak menarik. Jadi sekali Anda pakai komputer, sekalian Anda format yang bagus, yang menarik, sehingga orang melihat saja itu bahwa sudah tertarik ya untuk membacanya. Oke, ini contoh kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang sudah dilampiri foto, sudah diketik komputer juga, tapi sekali lagi formatnya
konsep penyusunannya, konsep desainnya masih belum menarik. Nah, bagaimana contoh daftar riwayat hidup yang konsepnya itu memiliki nilai plus, secara desain juga sudah menarik orang untuk membaca? Contohnya seperti ini. Oke, ini banyak sekali ya contoh desain dari daftar riwayat hidup yang kita lihat sekilas saja sudah berwarna-warni, sudah menarik ya. Karena sekali lagi ini sudah 2020, sudah konsepnya harus berbeda karena sekali lagi daftar riwayat hidup ini merupakan lampiran dari surat lamaran pekerjaan yang Anda buat kemarin. Jadi semakin Anda konsep daftar riwayat hidup ini dengan desain yang menarik, nanti tentunya akan membuat orang itu akan tertarik untuk melihat kemudian membaca isinya. Nah, sekali lagi ini banyak contoh yang bisa Anda perhatikan di sini, menjadi menarik ya ketika suatu daftar riwayat hidup itu kita susun seperti ini. Oke, kesimpulannya sekali lagi daftar riwayat hidup itu harus Anda buat semenarik mungkin. Anda perhatikan di sini sebelah kiri itu sudah merupakan daftar riwayat hidup yang dibuat melalui komputer, sudah diketik rapi. Kemudian sebelah kanan itu sama-sama menggunakan komputer tapi ada sentuhan editing, ada desain yang terkonsep di situ, dan pada akhirnya Anda bisa membandingkan sebelah kiri atau sebelah kanan yang lebih menarik bagi orang lain untuk melihat. Tentunya sebelah kanan ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda membuat daftar riwayat hidup, Anda buat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk memegang kertas Anda, untuk melihat kemudian membaca. Oke, demikian tadi video tentang bagaimana membuat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ya yang menarik. Sekali lagi terima kasih sudah melihat di channel YouTube Nicola Janu. Ditunggu subscribe, like untuk video-video yang ada di sini. Silahkan tonton video-video yang lain. Terima kasih. Sukses untuk semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.